Konon, pada zaman dahulu kala, di daerah Dumai berdiri sebuah kerajaan bernama Sri Bunga Tanjung. Kerajaan ini diperintah oleh seorang ratu yang bernama Cik Sima. Suatu hari, ketujuh putri itu sedang bermain di halaman kerajaan. Kalian adik-adikku yang sangat cantik-cantik rupawan. Kakakku Mayang Kemuning, kau memiliki mata hitam dan bulu mata yang cantik. Mayang Kamboja, kakakku, kau memiliki mata yang indah. Adikku Mayang Lili, kau memiliki suara yang indah untuk bernyanyi. Mayang Andre, kau mempunyai kepintaran seperti ibu. Mayang Mawar, kakak memiliki kebijakan yang diturunkan oleh ibunda. Dan kau adik bungsuku, kau memiliki apa yang semua kami miliki. Terima kasih, kakak. Pada suatu hari, ketujuh putri tersebut sedang bermain di halaman kerajaan. Karena terlalu asik bermain, mereka tak menyadari bahwa ada beberapa pasang mata yang melihat ke arah mereka, yang ternyata adalah Pangeran Empang Kuala dan para pengawalnya. Aduhai, rupawan sekali mereka. Pangeran benar, mereka adalah putri-putri dari Sri Bunga Tanjung. Ya, Diumai, gadis itu. Kata-kata itu terus terucap dalam hati Pangeran Empang Kuala. Rupanya sang pangeran jatuh hati kepada putri. Karena itu, sang pangeran berniat untuk meminangnya. Beberapa hari kemudian, sang pangeran meminta ibunya, Ratu Melani, untuk melamar putri itu yang diketahui bernama Putri Mayang Sari. Wahai ibunda, katakanlah dapat diri sebagai pinanganku ke keluarga kerajaan Sri Bunga Tanjung. Pergilah Ratu Melani beserta dua pengawalnya ke kerajaan Sri Bunga Tanjung. Sesampainya di kerajaan Sri Bunga Tanjung, Ratu Melani beserta pengawalnya disambut baik oleh Ratu Cik Sima. Siapa kegerangan ini? Perkenalkan, saya Ratu Melani dari kerajaan Dumai. Apa maksud dan tujuan Ratu datang kemari? Maksud kami datang ke sini ingin meminang putri Ratu. Putri yang manakah kami memiliki tujuh putri? Bisa kami melihatnya? Dayang, tolong panggilkan ketujuh putri saya kemari. Lama kemudian, datanglah Dayang dan ketujuh putri tersebut. Inilah ketujuh putriku yang tersayang. Putri-putriku, silakan perkenalkan diri kalian kepada Ratu Melani. Saya putri pertama, saya Mayang Kemuning, saya suka menjahit. Saya putri kedua, saya Mayang Melati, saya suka berenang. Saya putri ketiga, saya putri Mayang Mawar, saya suka puasa. Saya putri keempat, saya Mayang Anggrek, saya suka menari. Saya putri kelima, saya putri Mayang Kamboja, saya suka menari. Saya putri keenam, saya putri Mayang Lili, saya suka membaca. Saya putri ketujuh, saya putri Mayang Sari, saya suka berkuda. Inilah anak-anak saya, putri manakah yang ingin Anda jadikan mantu? Sebenarnya anak saya malah menyukai Mayang Sari. Itu justru bagaimana ya? Kenapa? Menurut adat kerajaan Sri Bunga Tanjung, Putri tertualah yang berhak menjadi mantu dan istri. Saya tak bisa melakukan. Dengan perasaan kecewa, Ratu Melani dan pengawalnya pun pulang kembali ke kerajaannya. Sesampainya di kerajaan, para pengawal-pengawal yang ikut bersama Ratu Melani tadi pun menghadap kepada Pangeran Empang Kuala. Apa? Pilihan saya ditolak. Mengapa? Itu karena adat mereka melarang putri bungsu menerima pinangan sebelum putri tertua menikah. Saya tidak peduli dengan adat. Saya merasa terlecehkan. Pengawal, panggil pasukan yang lain. Saya ingin memerangi kerajaan Sri Bunga Tanjung. Baik, Pangeran. Yang menguasai hati Pangeran Empang Kuala tak bisa dikendalikan lagi. Sang pangeran pun memerintahkan para panglima dan pasukan yang lain untuk menyerang kerajaan Sri Bunga Tanjung. Maka pertempuran antara kedua kerajaan ini tak dapat lagi dielakkan. Sementara itu, di kerajaan Sri Bunga Tanjung, Cik Sima sedang melarikan ketujuh putrinya ke dalam hutan, menyembuhkan mereka ke dalam sebuah lubang yang beratapkan tanah dan berlindung oleh pepohonan. Tak lupa pula, Cik Sima membekali ketujuh putrinya tersebut makanan yang cukup untuk 3 bulan. Anak-anakku, kalian bersembunyi di bawah ini dulu. Ini makanan untuk kalian selama 3 bulan. Baik ibunda, kami akan bersembunyi di sini. Mengantarkan ketujuh putrinya, sang ratu kembali ke kerajaannya untuk melawan pasukan Pangeran Empang Kuala. Sudah 3 bulan berlalu, tetapi pertempuran antara kedua kerajaan itu tak kunjung usai.
Setelah memasuki bulan keempat, pasukan Cik Sima semakin terdesak dan tak berdaya. Akhirnya kerajaan Sri Bunga Tanjung dihancurkan. Rakyatnya banyak yang tewas. Melihat kerajaannya hancur dan tak berdaya, Ratu Cik Sima pun segera meminta bantuan jin yang sedang bertapa di Bukit Hulu Sungai Umai. Badan dalam jumlah yang sangat banyak berkat bantuan dari jin. Karena itulah pasukan Empang Kuala dapat dilumpuhkan. Pangeran, hamba datang untuk menyampaikan pesan dari Ratu Cik Sima agar pangeran berkenan untuk menghentikan peperangan ini. Peperangan yang telah kita lakukan telah merusak bumi takdir Rantau Bertua dan juga pesisir Sri Bunga Tanjung. Siapa yang datang dengan niat buruk, malapetaka akan menimpa. Dan siapa yang datang dengan niat baik, sejahteralah hidupnya. Sadarlah pangeran. Harinya, Ratu Cik Sima segera mendatangi tempat ketujuh putrinya yang utuh di hutan. Alangkah terkejutnya, Cik Sima melihat para putrinya sudah tidak bernyawa lagi. Ternyata Cik Sima lupa kalau bekal yang disediakannya hanya cukup untuk 3 bulan. Sedangkan perang antara Ratu Cik Sima dengan Pangeran Empang Kuala berlangsung sampai 4 bulan. Akhirnya, karena tak kuasa menahan kesedihan atas kematian ketujuh putrinya, maka Ratu Cik Sima pun jatuh sakit dan tak lama kemudian meninggal dunia. Sejak peristiwa itu, masyarakat Dumai meyakini bahwa nama kota Dumai diambil dari kata De Umai yang selalu diucapkan Pangeran Empang Kuala ketika melihat kecantikan Putri Mayang Sari atau Mayang Mengurai.